Nah, spektroskopi ini tuh adalah cabang ilmu astronomi yang mempelajari tentang spektrum. Jadi ini tuh dari spektrum, kopi itu tuh scope gitu. Scope itu kan artinya melihat. Jadi ini tuh sebenarnya cara kita melihat spektrum bintang dan spektrum objek-objek lain di astronomi gitu. Nah, aku bakal pakai referensi buku diktat Hans. Ntar, mau share screen dulu. Nah, aku bakal pakai referensi buku ini nih ya. Ini aku lupa aku udah pernah ngasih tahu bukunya atau belum. Pokoknya ini bukunya bagus. Kalau kalian mau lihat bukunya bisa cek ini. Nah, link itu. Nah, kita belajar spektroskopi. Bentar, 49. Nah, ini. Oke, jadi spektrum. Jadi di pertemuan minggu lalu kan aku udah bilang kalau bintang tuh memancarin cahaya di berbagai warna. Jadi kalau cahaya bintang kita lewatin ke prisma gitu ya. Nah, nanti dia tuh akan terurai jadi berbagai warna. Jadi pelangi kalau di sini nih ya. Ntar jadi terurai jadi kayak gini gitu. Nah, inilah yang dinamakan dengan spektrum. Ilustrasi kayak gini nih. Ini cahaya nih ya, nggak harus cahaya bintang, ini cahaya apapun dilewatin ke prisma, nanti dia tuh bakal keluar sebagai pelangi gini. Jadi cahayanya tuh dipisah gitu ya. Nah, ini contoh lain. Gitu. Nah, em, spektrum ini jenisnya tuh ada beberapa. Jadi kalau kita lewatin cahaya ke prisma, ntar dia akan menghasilkan spektrum yang warna-warni kayak gini. Nah, spektrum yang warna-warni kayak gini tuh namanya kontinu, spektrum kontinu. Tapi kalau di bintang kasusnya spektrumnya nggak selalu kontinu. Kenapa? Karena lihat kayak gini nih. Jadi misalkan ada sumber cahaya, misalkan sumber cahayanya bintang. Terus ada gas yang lebih dingin, misalkan ini atmosfer bintangnya, ini tuh inti bintang misalkan. Nah, karena ini atmosfer bintangnya, lebih dingin. Nah, ketika cahaya dari bintang itu ngelewatin gas yang lebih dingin ini, nanti gas yang lebih dingin ini tuh akan menyerap beberapa cahaya dari bintang ini. Gitu. Sehingga bintang ini spektrumnya akan gelap di beberapa warna. Nah, di warna-warna yang gelap inilah warna yang diserap oleh gas ini. Gitu. Nah, garis-garis ini nih, warna gelap ini, itu namanya garis absorpsi. Jadi gas ini tuh menyerap cahaya di warna-warna ini. Nah, gas ini akan mancarin ulang cahaya di warna-warna tersebut. Jadi kalau kita amatin gasnya doang, misalkan bintangnya kita hapus nih, inti bintangnya kita hapus, kita amatin gasnya doang. Nanti pas kita lihat spektrumnya, kita bakal ngeliat spektrumnya gelap, tapi terang di beberapa warna aja. Warna yang tadi dia serap itu. Nah, garis-garis yang kayak gini namanya garis emisi. Nah, inilah yang dikenal sebagai hukum Kirchhoff sebenarnya. Hukum Kirchhoff yang pertama tuh bilang kalau ada benda bertekanan tinggi dipijarkan, bendanya akan menghasilkan spektrum kontinu. Jadi kayak tadi, kalau bintang kita lihat spektrumnya, spektrum itu kontinu. Nah, yang kedua ini dia bilang kalau ada gas yang tekanannya rendah, kayak tadi atmosfer bintang di sini nih, ketika kita lihat spektrumnya, ntar bakal ada garis emisi. Gitu. Nah, hukum Kirchhoff yang ketiga dibilang kalau misalkan cahaya dari bintang, spektrum kontinu dilewatin ke gas, nanti bakal jadi spektrum dengan garis-garis gelap kayak gini. Itu hukum Kirchhoff. Contoh lainnya kayak gini nih. Ini ada cahaya, lampu misalkan, ketika diamatin langsung jadinya warna-warni spektrumnya. Tapi ketika cahaya lampunya kita lewatin ke awan, ketika sudah lewat nih, cahaya, spektrumnya jadi kayak gini. Masih warna-warni tapi ada gelap-gelapnya. Nah, gelap-gelap ini adalah warna yang diserap. Nah, kalau kita amatin awannya langsung, nanti spektrumnya bakal gelap tapi bercahaya di warna-warna tertentu, warna-warna yang tadi dia serap di sini. Gitu. Ini penting nih. Ini lagi catatannya. Oke.
Ini tadi namanya hukum Kirchhoff. Nah, ternyata panjang gelombang dari garis-garis spektrum ini itu ada polanya. Jadi awan ini nih itu bisa berbagai macam isinya. Kalau awan isinya hidrogen, garis-garis ini tuh bisa kita hitung panjang gelombangnya berapa aja, gitu ya. Karena hidrogen ini atom yang simple. Nanti aku akan ceritain kenapa ya. Nah, jadi kalau awannya ini awan hidrogen, panjang-panjang gelombang dari garisnya itu bisa dihitung menggunakan rumusan kayak gini. 1/lambda sama dengan R kali 1/m² kurang 1/n². Gitu. Nah, lambda ini panjang gelombang garisnya, R itu tuh adalah konstanta yang besarnya tuh 10, 9, 6, 7, 8, 0, 0. Satuannya meter pangkat minus 1. Nah, di sini ada M dan N. M dan N itu apa? Jadi gini, spektrum garis ini nih nanti dia tuh membentuk kelompok-kelompok. Jadi misalkan spektrum bintangnya itu kayak gini, panjang gini ya. Nah, misalkan bintangnya itu spektrumnya kayak gini panjang. Nanti kelompok pertama, nanti bakal ada garis yang berkelompok di sini. Garis. Nah, nanti polanya itu kayak gini. Garis pertama itu di sini, nanti garis berikutnya agak jauh, garis berikutnya lagi lebih dekat, terus lebih dekat, lebih dekat, lebih dekat, terus aja sampai numpuk di sini. Ini misalkan kelompok pertama. Nanti di sini ada kelompok garis kedua lagi. Jadi ada garis di sini awalnya, terus garis keduanya di sini, garis ketiganya di sini, gitu terus. Ini kelompok garis kedua. Nanti ada kelompok garis lagi di sini. Nah, gitu. Ntar ada kelompok garis lagi di sini, dan seterusnya. Nah, ini kelompok garis pertama, dia nanti M-nya itu 1. Kelompok garis kedua, itu M-nya 2. Ini M-nya 3, ini M-nya 4, dan seterusnya. Gitu ya. N-nya, jadi M ini tuh nunjukin dia kelompok garis keberapa. N-nya itu nunjukin dia garis keberapa di kelompok tersebut. Nah, tapi N itu mulainya tuh dari M+1. Jadi gini, kalau misalkan M-nya tuh 1, N-nya mulainya dari 2. Jadi bisa 2, 3, 4, dan seterusnya. Yang ini N-nya mulainya dari 3. 3, 4, 5, dan seterusnya. Ini dari 4. Ini dari 5. Gitu ya. Nah, N yang pertama ini tuh dia nunjukin garis pertama. Jadi misalkan di kelompok garis pertama ini nih, N sama dengan 2 itu nunjukin garis yang ini. N sama dengan 3 itu nunjukin garis yang ini, N sama dengan 4 tuh yang ini, dan seterusnya. Di sini, N sama dengan 3 itu nunjukin garis yang ini, N sama dengan 4 nunjukin garis yang ini, 5 yang ini, dan seterusnya. Ini juga sama, 4 yang ini, 5 yang ini, dan seterusnya. Jadi N itu nunjukin dia garis keberapa. Gitu ya. Nah, kelompok garis yang pertama ini namanya adalah kelompok garis Lyman atau deret Lyman. Ini namanya deret Balmer. Ini namanya deret Paschen. Ini bracket. Sama nanti ada lagi yang M-nya 5. Itu namanya deret Fun. Tapi kalau di situ nggak muat gambarnya ya. Nah, gitu. Gitu. Nah, deret Balmer ini, dia itu kelompok kelompok deret Balmer ini itu ada di daerah visual. Jadi garis yang terkenal itu adalah garis Balmer ini, yang paling terkenal ya. Garis Lyman ini ada di ultraviolet. Ini tuh ada di inframerah kira-kira. Ini juga ada di inframerah. Nah, contoh hitung-hitungan deh ya. Bentar. Contoh hitung-hitungan. Misalkan berapa panjang gelombang, atau aku ketik aja lah biar enak.
garis Balmer alfa misal. Gini gini gini. Em, aku lupa nyampein. Garis keberapanya ini, garis keberapanya ini itu sering ditunjukkan oleh huruf Yunani. Jadi ada alfa, beta, gamma, delta, epsilon gitu. Ini alfa, ini beta, gamma, delta, epsilon dan seterusnya. Aku nggak hafal urutannya gimana ya. Jadi garis pertama, jadi garis keberapa itu ditunjukkan oleh huruf-huruf ini. Misalkan garis pertama di deret liman, ntar namanya G5 alfa. Garis keduanya liman beta. Itu juga buat di deret Balmer misalkan. Garis pertama Balmer itu garis Balmer alfa. Garis keduanya Balmer beta dan seterusnya. Jadi alfa beta gamma ini tuh nunjukin deh garis keberapanya ya. Nah, misalkan pertanyaannya kayak gini. Kan panjang gelombang garis Balmer alfa. Misalkan gini. Oke, Balmer alfa. Balmer itu M-nya 2. Kita lihat di sini ya. Balmer itu M-nya 2. Alfa itu garis pertama. Garis pertama di Balmer dia bakal punya N sama dengan 3. Gitu. Jadi N-nya sama dengan 3. Jadi secara tidak langsung ya, N kurang M itu nunjukin garis keberapa. Gitu ya. Nah udah ini coba kita hitung aja nih. Jadi rumusnya 1 per lambda dengan R kali 1 per M kuadrat kurang 1 per N kuadrat. Berarti lambdanya itu 1 per R dikali 1 per M kuadrat kurang 1 per N kuadrat. Nah ini kalau dihitung hasilnya 10,967,800 kali 1 per 2 kuadrat kurang 1 per 3 kuadrat. Ini hasilnya tuh, ntar aku hitung dulu ya. Hmm, hasilnya tuh 6,565 di bawah deh ya. Kali 10 pangkat min 7 meter. Nah, satuan yang sering digunakan untuk garis-garis ini tuh adalah angstrom. Ingat ya, 1 meter itu tuh 10 pangkat 10 angstrom. Jadi ini bisa diubah jadi 65 angstrom. Nah, gitu. Oke, ini contoh soalnya gimana? Oke nggak? Oke ya. Oke, Kak. Oke. Coba aku kasih latihan deh. Hmm, hmm. Nah, coba. Ada dua nih. Coba tentuin. Panjang gelombang garisnya berapa?
Oke, gimana nih udah dapat? Dalam angstrom berapa nih jawabannya? Ada yang mau share jawabannya? Oke, dari Dini dapat 1030 angstrom dan 10.050 angstrom. Oke, harusnya benar sih. Coba ya. Kalau Liman beta ini, M-nya berapa, N-nya berapa nih? Satu sama tiga. 1 sama 3, betul. 1 karena dia Liman ya, 3 karena dia beta. Beta kan garis kedua. Gitu. Jadi N kurang M-nya kan 2, betul ya. Pasen delta berapa nih M sama N-nya? Tiga sama 3 sama 7. Nah, ya benar ya, 3 sama 7. 3 karena dia pasen ya, delta karena garis keempat. Jadi N-nya tuh 3 tambah 4, 7. Oke, berarti garisnya yang pertama, panjang gelombangnya tuh 1 per R-nya, aku tulis R aja ya, kali 1/1 kuadrat, kurang 1/3 kuadrat. Nah, kalau dihitung, ntar aku coba hitungin ya. Ya, betul ya. Jawabannya ini sekitar 1,03 kali 10 pangkat min 7 meter atau 1030 angstrom. Yang B, lambdanya itu 1 per R kali 1 per M-nya 3 kuadrat kurang 1 per N-nya 7 kuadrat. Ini kalau dihitung, bentar ya, 1,005 kali 10 pangkat min 6 meter. Yang kalau diubah jadi angstrom itu 10.050 angstrom. Oke, itu jawabannya ya. Ada yang mau nanya dulu tentang soal ini? Oke semua ya. Oke, kalau oke aku lanjut. Hmm, nah sekarang apa sih penyebab bisa terjadinya garis-garis ini? Gitu. Jadi garis-garis ini nih bisa berbentuk absorpsi atau berbentuk emisi kan ya. Nah ternyata absorpsi sama emisi itu penyebabnya beda. Nah ilustrasi itu kayak gini nih. Jadi ini kan buat di kasus hidrogen ya. Kita tahu hidrogen itu kan atom yang simpel banget. Dia cuma punya proton satu di tengahnya. Terus, nah dia tuh kan punya kulit-kulit ya. Ini harusnya udah diajarin nih di SMA. Dia punya kulit-kulit. Misalkan aku gambarin sampai 3 aja kulitnya ya. Hasilnya kan bisa banyak. Nah dia ini nih si hidrogen ini punya 1 elektron. Elektronnya ini kan bisa pindah-pindah kulit. Gini, misalkan elektronnya awalnya di kulit pertama. Terus dia menerima cahaya. Ada cahaya datang. Nah,
Ketika elektron itu menerima cahaya, maka dia akan kelebihan energi. Nah, terus dia akan mengatasinya dengan cara apa? Dengan cara dia naik tingkat energi, naik kulit. Misalkan naik ke 2 sini. Nah, proses ini namanya tuh eksitasi. Gitu ya. Nah, proses eksitasi ini itu akan menyebabkan garis absorpsi. Garis absorpsi dengan M-nya itu adalah kulit awal, N-nya itu kulit akhirnya. Gitu. Nah, jadi kalau di kasus ini itu M-nya itu 1, N-nya itu 2. Nah, jadi garis absorpsi ini nanti bakal jadi garis Lyman alfa ya. M-nya 1, N-nya 2. Gitu. Sebaliknya, kalau dia turun kulit, misalkan awal dia ada di sini. Terus tiba-tiba dia turun kulit. Nah, peristiwa turun kulit ini sangat mungkin terjadi. Tapi kebalikannya sama proses naik kulit, kalau proses turun kulit, ntar nanti dia akan memancarkan cahaya. Nah, akan memancarkan cahaya. Karena dia turun ke tingkat energi yang lebih rendah. Jadi dia kehilangan energi sebenarnya. Nah, kehilangan energinya ini tuh di terjadi dengan cara dia memancarkan cahaya, gitu ya. Nah, peristiwa ini namanya tuh deeksitasi. Dia akan menghasilkan garis emisi. Dengan M itu adalah kulit akhir, N-nya itu adalah kulit awalnya. Gitu ya. Nah, jadi kalau di contoh kasus ini, M-nya itu 2, kulit kedua, N-nya itu 3. Gitu. Gitu. Itu penjelasan fisiknya kenapa bisa ada garis absorpsi dan emisi. Sampai sini ada yang mau nanya dulu? Oke ya. Kalau nggak ada, aku kasih latihan soal nih. Oke. Aku kasih latihan soal deh. Kayak gini latihan soalnya. Sebuah elektron menyerap cahaya sehingga ia berpindah kulit dari kulit kedua ke kulit kelima. Dan apakah garisnya itu absorpsi atau emisi? Lalu nama garisnya apa? Yang terakhir, panjang gelombang garisnya berapa? Coba, silakan. 3 menit deh.
Oke, gimana? Yang pertama nih, ini garis apa nih jadinya? Absorpsi atau emisi? Gimana absorpsi atau emisi? Absorpsi. Nah, ya benar ya absorpsi ya. Karena dia berpindah dari yang lebih rendah ke yang lebih tinggi ya. Dari kulit 2 ke kulit 5. Kita lihat kalau dia berpindah, kalau dia naik kulit, dia itu akan menghasilkan garis absorpsi. Gitu. Nama garisnya apa? Balmer gamma. Balmer gamma. Betul ya. M-nya itu 2, N-nya itu 5. Karena M-nya 2, saat ini aku tulis dulu deh. Ini tuh tadi jawabannya absorpsi. Ini tuh M-nya 2, N-nya 5 ya. Nah, M-nya 2 itu berarti dia Balmer, N-nya 5 berarti Balmer gamma ya. Karena N kurang M-nya 3. Gitu. Panjang gelombangnya, berapa panjang gelombangnya? Empat 4.340 angstrom. 4.340. Coba kita hitung bareng-bareng ya. Lambdanya nanti itu 1 per R, R yang tulis R aja ya. 1 per 2 kuadrat, kurang 1 per 5 kuadrat. Nah, ntar ini kalau dihitung nih, ntar aku hitungin ya. Ya, betul ya, sekitar 43-40 angstrom. Sip, betul. Oke, ada yang mau nanya dulu tentang garis-garis ini? Sebelum kita lanjut lagi. Oke ya. Oke, kalau oke, aku lanjut lagi. Aku share screen ke buku ini dulu ya. Nah, oke. Nah, saya mau bahas tentang klasifikasi spektrum bintang. Jadi, ini ada ceritanya di sini, nanti kalian bisa baca sendiri aja ya. Intinya, bintang itu tuh diklasifikasiin jadi 7 kelas berdasarkan bentuk spektrumnya. Berdasarkan kemiripan spektrumnya gitu ya. Yaitu kelas O, B, A, F, G, K, M. Atau biasanya itu dihafal ini caranya, Oh be a fine girl, kiss me. Atau mungkin bisa Oh be a fine guy, kiss me gitu. Ya banyak cara ngafalinya. Nah, kelas O ini itu adalah bintang yang paling panas, kelas M ini adalah bintang yang paling dingin. Gitu ya. Jadi kelas O itu tuh bintang-bintangnya tuh warnanya tuh biasanya biru, bisa dilihat di sini ya. Eh, Temperaturnya itu tuh biasanya tuh di atas 30.000. Jadi dia tuh panas banget bintangnya ya. Ini ada contoh ciri utama spektrumnya, tapi nggak usah kalian pusingin karena ini jarang ditanya ya. Ini udah advance banget. Yang penting kalian hafalin intinya aja nih. Kelasnya tuh warnanya apa, temperaturnya berapa. Contoh bintangnya adalah bintang 10 Lacerta. Kalau penasaran bisa dicari di Google ya. Berikutnya bintang kelas B. Bintang kelas B itu warnanya masih biru, cuman nggak sebiru yang ini.
Ini birunya tuh lebih ke biru pekat, gitu ya. Kalau ini birunya biru aja. Temperaturnya di antara 11.000 sampai 30.000. Contohnya ada Rigel dan Spica. Rigel dan Spica ini terang ya, kelihatan banget di langit malam. Rigel ini ada di rasi Orion, Spica ini di rasi Virgo. Turun kelas ada kelas A, warnanya tuh kalau di sini masih biru, cuman kalau aku lihat di sini sih udah lebih ke putih ya, biru keputihan gitu. Temperaturnya itu di antara 7.500 sampai 11.000, contohnya ada Sirius dan Vega. Sirius ini tuh bintang paling terang di langit malam kita nih. Gitu. Turun kelas lagi ada kelas F, yaitu warnanya kalau di sini sih biru keputihan ya, cuman kalau aku ngelihatnya sih putih doang ini. Temperaturnya di antara 6.000 sampai 7.500. Contoh bintangnya tuh Canopus dan Procyon. Turun kelas lagi ada kelas G, warnanya itu putih kekuningan, temperaturnya di antara 5.000 dan 6.000 Kelvin. Contohnya ada matahari, bintang yang udah kita kenal lah dengan baik ya. Turun kelas lagi ada bintang kelas K, warna itu udah oranye ya. Temperaturnya di antara 3.500 sampai 5.000. Bintangnya itu ada Arcturus dan Aldebaran. Terakhir bintang kelas M, warna itu udah merah. Warna temperaturnya di antara segini nih, 2.500 sampai 3.000. Contoh bintangnya ada bintang Betelgeuse dan Antares. Ini kalau di langit nih kelihatan banget mereka ini merah berdua ya. Oke. Nah, ini contoh spektrumnya nih. Nah, seperti yang kita udah pelajari minggu lalu kan ya, kan ada rumus yang lambda sama dengan 0,002898 per T, yang artinya tuh semakin tinggi temperaturnya, panjang gelombang intensitas maksimum semakin rendah. Nah, makanya di sini bintangnya temperaturnya tinggi banget, dia itu terangnya di warna ungu. Bintangnya temperatur lebih rendah, terangnya agak geser ke biru dikit, 10.000 juga lebih geser lagi, 7.500 geser ke warna hijau kira-kira nih, 6.000 geser ke warna sini, 4.000 dan seterusnya. Jadi bisa dilihat yang paling terang itu bergeser ya. Gitu. Nah, terus tiap kelas spektrum itu dibagi lagi. Dibagi dari 0 sampai 9. Contohnya B, itu dibagi jadi B0 sampai B9. A itu dibagi dari A0 sampai A9. F juga dan seterusnya. Nah, yang 0 ini yang paling panas di kelas tersebut, yang 9 itu yang paling dingin di kelas tersebut. Jadi B0 itu B yang paling panas, B9 itu B yang paling dingin gitu. Nah, gitu itu kelas spektrum bintang. Buat kelas spektrum bintang ada yang mau tanyain dulu nggak? Oke ya. Oke, kalau oke aku lanjut. Nah, selain kelas spektrum ada juga kelas luminositas ternyata. Kelas luminositas itu pembagian bintang berdasarkan luminositasnya. Ada dari kelas 1 sampai 5. 1 dibagi jadi 1A dan 1B. 1A nih pokoknya bintang-bintang maharaksasa, bintang gede banget, yang terang banget, yang sangat terang. 1B itu maharaksasa juga, bintangnya terang banget, tapi dia tuh, bintangnya gede banget, tapi dia nggak terang-terang banget. Bisa jadi ini tuh yang terang banget karena warnanya biru, ini karena warnanya merah. Gitu. Terus bintang kelas 2, itu bintang raksasa yang terang. Raksasa tuh nggak segede maharaksasa ya. Bintang kelas 3 tuh bintang raksasa aja. Kelas 4 tuh bintang sub raksasa. Dan bintang kelas 5 itu adalah bintang deret utama. Kenapa namanya deret utama? Nanti akan aku jelasin ya. Itu bintang-bintang normal. Matahari masuknya ke bintang deret utama ini. Oh ya, kalau di sini tadi matahari masuknya ke kelas G5 ya. Matahari itu G5. Kalau di sini matahari itu kelas 5, kelas deret utama. Nah, kenapa tadi namanya deret utama? Karena kayak gini. Ketika kita plot luminositas dan kelas spektrum dari bintang, misalkan plotnya kayak gini ya. Sumbu tegaknya ini luminositas, sumbu mendatarnya ini kelas spektrum bintang. Ternyata bintang itu akan berkelompok, membentuk 5 kelompok. Ada bintang-bintang yang ngumpul di atas ini, inilah yang kemudian kita kenal sebagai 1A. Ada bintang yang berkelompok di sini, itu 1B, dan seterusnya, sampai ada bintang yang membentuk garis panjang di sini. Jadi kayak bintangnya berderet. Nah, makanya namain deret utama. Gitu.
Ada bintangnya membentuk deret panjang di sini. Nah, diagram ini namanya diagram Hertzsprung-Russell atau diagram HR gitu. Nah, penulisan kelas spektrum tuh kayak gini nih. Contoh misalkan G25 ini artinya bintang deret utama, ya, karena 5 ya. Kelas spektrumnya G2 dan seterusnya. Oke, sampai situ ada yang mau tanyain dulu? Nah, si diagram Hertzsprung-Russell ini tuh bisa dipakai buat nentuin luminositas bintang atau temperatur bintang. Gini. Jadi sumbu mendatarnya ini selain dia nunjukin kelas spektrum, sebenarnya dia nunjukin temperatur juga. Mau cari gambar yang lebih bagus ya. Bentar. Nah, ini aku share catatan lagi ya. Oke, ini ya. Jadi, nah ini diagram Hertzsprung-Russell yang bagus nih. Sumbu tegaknya nunjukin luminositas, sumbu mendatarnya itu bisa nunjukin temperatur atau indeks warna. Karena ingat ya, indeks warna itu semakin kecil, bintangnya semakin panas. Nah, bentuk asal itu kayak gini nih. Ini deret utamanya nih, yang bintang berkelompok membentuk garis panjang ini nih. Gitu ya. Nah, ini tuh bisa dipakai buat nentuin temperatur atau nentuin luminositas. Caranya gini. Misalkan, misalkan ada bintang kelas 2 yang temperaturnya itu sekitar berapa ya? 10.000 Kelvin deh. Kita bisa nentuin bintang ini luminositasnya berapa. Dengan kita bisa ngira-ngira ya, bukan nentuin pasti ya, dikira-kira luminositasnya berapa dengan cara pakai diagram HR ini. Gini caranya. Jadi temperatur bintangnya 10.000. 10.000 tuh di sini. Bintangnya kelas 2. Kelas 2 tuh yang ini. Jadi coba tarik garis dari 10.000 ke kelas 2 ini, lalu tarik garis ke sumbu Y-nya. Nah, luminositas bintangnya itu kira-kira segini, deket-deket 1.000. Ini kira-kira 2.000-an lah. Gitu. 2.000 apa? 2.000 luminositas matahari. Satuannya ini luminositas matahari ya. Gitu. Dapetin kira-kira luminositasnya tuh 2.000 luminositas matahari. Contoh lagi, misalkan ada bintang kelas 5, bintang deret utama, yang luminositasnya itu kira-kira 10 luminositas matahari. Misalkan tanya temperaturnya berapa. Kita bisa nyari temperaturnya berapa, caranya ya lihat aja. Deret kelas 5 itu yang ini ya. Luminositasnya 10 luminositas matahari. 10 tuh ini. Tarik garis ke sini. Nah, dapat kira-kira bintangnya itu ada di sini. Kita lihat temperaturnya berapa, caranya tarik aja ke atas. Ntar akan dapat temperaturnya kira-kira 7.500 Kelvin. Gitu. Ini tanda ini artinya itu kira-kira ya. Gitu. Gitu cara pakainya. Ada yang mau nanya dulu? Oke ya. Oke, kalau oke, coba aku kasih latihan. Misalkan ada bintang kelas 4 yang temperaturnya tuh 5.000 Kelvin. Coba kalian tentuin luminositasnya berapa.
dari gambar ini? Coba silahkan, dikira-kira. Oke, berapa jawabannya? Sekitar 10. 10. Oke, coba kita lihat ya. Tanya 5.000 kelas 4. 4 tuh yang ini. Tanya 5.000, 5.000 tuh ini. Dari sana, ya dapat hasil nanti dekat-dekat 10 ya. Jadi jawabannya sekitar 10 Universitas Matahari. Oke, benar. Sip. Ada yang mau nanya dulu tentang Hesprung Basel ini? Oke ya. Oke, kalau oke aku lanjut. Nah, berikutnya nih kita akan belajar tentang gerak bintang.
Jadi bintang itu tuh aslinya kan bergerak ya. Udah gitu. Nah ini, bintang ini aslinya bergerak di langit. Misalkan bintang itu aslinya bergerak ke arah sana gitu ya, bergerak ke situ. Nah gerakan bintang ini kan bisa dipecah dua arah. Ada yang searah sama arah pandang, ada yang tegak lurus sama arah pandang, gitu ya. Nah yang searah sama arah pandang itu namanya arah radial, yang tegak lurus namanya itu arah tangensial. Nah yang radial ini bisa dihitung melalui metode spektroskopi. Nah, kalau tangensial enggak. Jadi nanti kita lihat tangensialnya habis ini ya. Kita lihat yang radial dulu. Nah, ternyata kecepatan radial bintang atau objek apapun itu bisa dilihat dari spektrumnya. Bisa dihitung dari spektrumnya. Caranya gimana? Caranya gini. Misalkan di sini ada bintang. Ini kita pengamat nih. Bintang itu kan mencari cahaya. Misalkan mencari cahaya kayak gini. Nah, gitu ya. Ketika bintangnya misalkan bergerak menjauhi kita, misalnya bintangnya bergerak ke sana gitu, nah nanti cahaya ini tuh kayak seakan-akan melar, ketarik. Ini totalnya ada 3 puncak, 3 lembah ya. Terjadi kayak gini nih. Nah, dan ini terlalu ekstrim. Nah, gitu. Jadi ketarik melar. Tadinya panjang gelombang cahayanya segini, sekarang panjang gelombangnya jadi segini, memanjang, gitu ya. Sebaliknya kalau bintangnya bergerak mendekat, misalkan, nah bergerak ke arah sana gitu ya, ke arah pengamat. Cahayanya ini kayak bakal ketekan, jadi bakal kedempet gitu cahayanya, jadi ntar kayak gini nih. Nah, jadi lebih pendek panjang gelombangnya. Jadi kita lihat di sini kalau dia bergerak menjauhi kita, panjang gelombangnya memanjang. Panjang gelombang semakin panjang itu kan warnanya semakin merah berarti ya. Nah, jadi peristiwa ini namanya redshift. Nah, sebaliknya kalau dia mendekati kita, panjang gelombangnya memendek. Memendek ini kan berarti semakin biru ya. Jadi namanya ini adalah blue shift. Blue shift. Nah, kita bisa ngitung perubahan panjang gelombang itu sebesar apa dengan menggunakan rumusan efek Doppler. Jadi gini, efek Doppler itu dia bilang kecepatan radial suatu objek, VR gitu ya, dibagi kecepatan cahaya, itu bakal sama dengan delta lambdanya, perubahan panjang gelombangnya, dibagi panjang gelombangnya itu sendiri. Gitu. Gitu ya. Nah, nilai ini nih, nilai delta lambda per lambda ini yang kemudian dikenal sebagai Z, yang namanya adalah redshift. Jadi, Z ini namanya redshift. Kenapa namanya redshift bukan blue shift? Karena Z ini positif untuk kasus redshift, sedangkan negatif untuk kasus blue shift. Makanya dinamainya redshift. Nah, ini tuh berlaku untuk Z yang kecil, lebih kecil dari 0,1 biasanya. Kalau Z-nya gede, gimana? Kalau Z-nya gede, kita pakai rumusan ini. Nah, kayak gini. Z-nya itu tadi ini ya, Z itu delta lambda per lambda. Ini untuk Z yang lebih besar dari 0,1. Gitu. Contoh, kan kayak gini. Tadi kita udah tahu ya, Balmer, Balmer alpha, kita udah hitung di bagian sebelumnya tadi, itu panjang gelombangnya itu sekitar 65 angstrom. Nah, misal kayak gini. Bintang terlihat memiliki garis Balmer alpha di panjang gelombang 70.
angstrom. Kan yang pertama, apakah bintang tersebut menjauhi atau mendekati pengamat? Yang kedua, kecepatan radial bintang. Misalkan kayak gini kasusnya ya. Nah, kita lihat di sini, aslinya panjang gelombangnya itu segini, 6565. Tapi dia teramati memiliki panjang gelombang, kita namain lambda aksen, 6570 angstrom. Nah, ini kan lebih panjang dari ini ya. Maka dia mengalami pemanjangan panjang gelombang atau namanya redshift. Nah, kalau dia redshift berarti dia bergerak menjauhi. Gitu ya. Jadi yang pertama jawabannya menjauhi. Yang kedua, kecepatan radial bintang. Caranya tinggal lagi nih. Coba ya. Di sini delta lambda per lambdanya adalah yang teramatinya 6570 dikurang yang aslinya 6565 bagi aslinya 6565. Nah, nanti yang atasnya jadi 5, yang bawah 6565. Gitu. Nah, ini nilai redshift-nya, nilai Z-nya. Gitu. Nah, kita lihat nilai Z ini kan pasti kecil ya. 5 dibagi 6565. Jadi kita bisa langsung pakai rumusan yang VR per C sama dengan Z. Berarti VR-nya adalah Z kali C, yaitu 5 per 6565. Oh ya, C ini tuh kecepatan cahaya ya, kali C. C itu nilainya 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Nah, dapatlah kalau VR-nya adalah 2,28 kali 10 pangkat 5 meter per second. Gitu. Nah, inilah jawabannya. Oke, sampai sini oke. Ada yang mau nanya dulu? Oke ya. Oke, kalau oke aku kasih latihan nih. Ini latihannya. Suatu bintang gerak mendekati kita dengan kecepatan 500 km per second. Tentukan panjang gelombang teramati dan dari Iman beta di bintang. Coba, silakan.
Oke, dia udah dapat jawabannya. Oh, dari ini udah ada nih. Cuma 23,79. Oke. Yang lain udah dapat juga. Oke, coba kita bahas bareng-bareng ya. Jadi gini, kecepatannya 500 km per second. Berarti VR per C-nya itu adalah 500 km per second. Kalau ke meter per second kan jadi 500.000 ya. Bagi kecepatan cahaya 3 kali 10 pangkat 8. Ntar ini jadinya, bentar ya. 1,67 kali 10 pangkat min 3. Ini VR per C-nya. Nah, ini bakal sama kayak delta lambda per lambdanya. Gitu. Berarti delta lambdanya, oh ya, gini. Ini tuh mendekati kita. Kalau mendekati kita, kecepatannya itu negatif. Nah, kalau menjauhi kita baru positif ya. Kalau mendekati kita negatif. Jadi ini minus segini. Jadi delta lambdanya adalah min 1,67, 10 pangkat min 3, kali lambdanya. Nah, lambdanya ini kita hitung dulu. Liman beta. Liman beta ini tuh M-nya 2, M-nya 1, sorry. N-nya 3 berarti ya. Gitu. Nah, berarti nanti lambdanya itu adalah 1 per, sorry, naikin dikit deh. 1 per R dikali 1 per M-nya 1 kuadrat kurang 1 per 3 kuadrat. Terus ini hasilnya. Oke. 1,02, 1,03 kalau dibuletin. 10 pangkat min 7 meter. Atau kalau jadi angstrom itu 1030 angstrom. Nah, berarti delta lambdanya itu adalah min 1,67 kali 10 pangkat min 3 kali 1030. Nah, ini kalau dihitung, hasilnya itu sekitar min 1,72 angstrom ya. Berarti delta lambda ini itu bakal jadi lambda teramati kurang lambda asli. Bakal sama dengan min 1,72 angstrom. Berarti lambda teramatinya adalah lambda asli kurang 1,72 angstrom. Nanti ini hasilnya adalah 1030 angstrom kurang 1,72 angstrom. Kita dapetin hasilnya 1028,28 angstrom. Gitu ya. Oke, ini jawabannya. Ada yang mau nanya dulu? Oke semua ya. Oke, kalau oke. Coba aku lanjut dulu deh. Sekarang coba kita lihat rumusan yang kecepatan tangensial ini ya. Nah, jadi kecepatan tangensial
Oh, ini sebenarnya nggak ada hubungannya sama spektroskopi ya. Jadi kayak gini nih. Kecepatan tangensial itu tuh adalah kecepatan pada arah tegak lurus tadi ya. Nah, ini tuh rumusannya kayak gini. 4,74 kali mu kali d. Mu ini tuh namanya proper motion. Satunya tuh detik busur per tahun. D ini tuh jarak dalam parsek. Nah, ini itu tuh bisa dimaknai sebagai si bintang ini tuh di langit tiap tahunnya tuh bergeser berapa detik busur sih gitu ya. Karena kalau bintang itu bergerak di arah tangensial, arah tangensial itu arah ini ya, pasti di langit posisinya kelihatan berubah gitu. Makanya itu nilainya itu bergantung sama si mu ini, proper motion ini. Nah, sebenarnya ini langsung to the point aja, rumusnya nggak ada yang ribet-ribet, ini mah kayak gini aja. Contoh soalnya kayak gini nih. Coba nih sekarang langsung kalian hitung aja ya. Gini. Sebuah bintang teramati bergerak sebesar 2 detik busur di langit dalam selang waktu 1 tahun. Jika paralaks bintang tersebut adalah 0,1 detik busur, tentukan kecepatan tangensialnya. Coba, silakan. Oke, berapa jawabannya? Oke, coba kita hitung bareng-bareng ya. Oh, dari dini ini ada jawaban 94,8 km per second. Oke, coba ya. Jadi kayak gini. Jadi bintang itu punya mu sebesar 2 detik busur
per tahun. Karena dari soal kita tahu bintang itu bergeser 2 detik busur di langit dalam waktu 1 tahun. Jadi mu-nya segini. Paralaksnya 0,1, berarti jaraknya 1 per paralaksnya. 1 per 0,1. Satunya parsek. Terjadinya 10 parsek. Berarti V tangensial ya, itu 4,74 kali mu-nya 2 kali D-nya 10. Kali ini jawabannya adalah ya betul ya, 94,8 kilometer per sekon. Oke, sip. Betul kayak gitu. Ada yang mau nanya dulu tentang tangensial ini? Oke, semua ya. Oke, kalau oke lanjut lagi. Jadi gini, kita udah belajar cara nentuin kecepatan radial dan tangensial. Nah, sekarang kita bisa ngitung kecepatan total dari bintang. Jadi tadi bintang kan geraknya itu dipecah 2 arah. Ada arah radial, ada arah tangensial. Nah, kecepatan totalnya misalkan ke arah sana jadinya ya resultannya. V gitu. Nah, kecepatan totalnya ini bisa dihitung dengan cara V kuadrat sama dengan VR kuadrat tambah VT kuadrat. Pitagoras biasa. Kita bisa juga ngitung sudut antara arah geraknya, misalkan sudut ini itu theta, dengan arah radialnya misalkan. Caranya ya tinggal lihat di sini aja nih. Ini kan theta adalah sudut antara ini dan itu. Jadi ini tuh kayak seakan-akan sisi sampingnya, ini sisi miringnya. Berarti kita bisa pakai cos ya. Jadi cos dari theta nanti akan sama dengan VR per V. Nah, ntar kita bisa ngitung tetanya berapa dari sini. Gitu. Atau bisa juga kita rumusin pakai tangan theta. Tangan theta nanti akan sama dengan VR per VT-nya. Jadi kayak seakan-akan ini tuh diubah jadi segitiga kayak gini nih. Ininya VT, ininya VR, ininya V. Gitu. Gitu. Coba aku kasih latihan soal nih ya. Ini agak susah nih. Coba kalian kerjain. Miliki garis Balmer alfa di panjang gelombang 6573 angstrom. Proper motion 2 detik busur per tahun dan jarak 30 parsek. Tentukan yang pertama kecepatan radial bintang, yang kedua kecepatan tangensial. Sorry guys, kayaknya keputus tadi ya. Bentar. Nah ini ya. Nih, coba kalian tentuin radialnya berapa, tangensialnya berapa, kecepatan total berapa, sama yang terakhir, kalau bintangnya itu geraknya laju dan arahnya konstan terus, berapa jarak paling dekatnya ke bumi.
Oke, coba dikerjain. 10 menitan deh. Kayaknya agak panjang ini.
Oke, udah 10 menit ya. Oke, dari ini udah ada jawaban nih. Coba kita hitung bareng-bareng ya. Yang A dulu. Yang A, kecepatan radial bintang. Eh, kita tahu lambda asli dari Balmer alpha itu adalah 6565 angstrom. Maka kecepatan radialnya VR per C-nya adalah, ini kan gini deh, hitung redshift dulu deh. Redshift kan delta lambda per lambda. Lambda teramatinya 6573, lambda aslinya 6565. Bagi lambda aslinya 6565. Yang kalau dihitung jadinya 8 per 6565. Ini kecil banget. Jadi kita bisa langsung pakai rumusan. VR per C sama dengan Z-nya, sama dengan delta lambda per lambdanya. Berarti VR-nya adalah C kali Z, atau 3 kali 10 pangkat 8, kali 8 per 6565 meter per second. Kita dapatlah kalau VR-nya adalah 3,66 kali 10 pangkat 5 meter per second. Atau kalau diubah ke kilometer per second jadinya 366 kilometer per second. Itu ya. Nah, yang B, VT-nya itu adalah 4,74 mu D. Jadinya 4,74, mu-nya 2, D-nya 30 km per second. Hasilnya adalah 284,4, atau buletin aja 284 km per second. Itu VT-nya. Yang C, kecepatan total, itu adalah V kuadrat sama dengan VR kuadrat tambah VT kuadrat. Jadi V-nya adalah akar dari VR kuadrat, 366 kuadrat, tambah VT kuadrat, 284 kuadrat. Kilometer per second ya. Ini kalau dihitung, 463 kilometer per second. Nah, itu sampai yang C. Sampai C dulu ada yang mau tanyain nggak? Oke semua ya. Baru sekarang kita kerjain yang D. Jadi yang D itu ilustrasi kasusnya itu kayak gini nih. Ini kan kita nih. Ini bintangnya. Misalkan bintangnya tuh gerak ke sana. Misalkan ya. Berarti di masa lalu kan dia tuh lintasannya kayak gini nih. Kalau laju dan arahnya sama terus geraknya. Jadi di masa lalu dia arahnya ke sini geraknya. Jarak terdekat, itu kan yang di soal diminta tuh jarak terdekatnya ya. Jarak paling dekatnya ke bumi, ke kita. Nah, berarti ya pas di sini kira-kira nih. Nah, pas di sini. Pas sudut ini 90 derajat. Gitu, itu jarak terdekatnya. Gimana cara ngitungnya? Kayak gini. Kita bikin segitiga ini. Nah, segitiga ini dari sini ke situ itu adalah jarak bintangnya, D. Sudut ini kita bisa hitung. Yaitu ntar bakal sama kayak sudut ini. Ini arah V radial, ini arah V-nya aslinya. Nah, sudut ini theta misalkan, ini bakal theta juga. Nah, kita bisa ngitung yang ini jaraknya berapa pakai segitiga ini. D-nya punya, theta-nya bisa dicari. Cari theta-nya dulu. Jadi kita lihat kalau cos theta itu adalah VR per V. Yang artinya theta-nya adalah cos inverse dari VR per V. VR-nya itu 366, V-nya adalah 463.
Nah, dapatlah kalau tetanya itu adalah bentar ya. 37,8 derajat. Itu tetanya ya. Nah, kita lihat di sini yang mau kita carikan ini nih, misalkan ini X. Kita lihat di sini, di segitiga ini, X ini kan sisi di depan sudutnya, D ini sisi miringnya. Maka kita bisa pakai sin. Jadi sin theta itu bakal sama kayak X-nya bagi D-nya. Berarti X-nya adalah D kali sin theta. Berarti X-nya adalah D-nya. D-nya itu adalah 30 parsec kalau nggak salah ingat ya. Ya, 30 parsec kali sin dari 37,8 derajat. Hasilnya 18,39 parsec. Jadi jarak terdekatnya dengan bumi adalah segini. Oke, kayak gitu guys. Gimana buat soal ini? Oke? Ada yang mau nanya dulu? Ntar sambil aku ambil charger dulu ya. Kalau ada yang mau nanya, silakan. Oke, gimana? Ada yang mau nanya dulu? Oke semua ya. Oke, kalau gitu aku lanjut lagi ya. Terakhir nih, tentang pelebaran spektrum. Nah, pelebaran spektrum. Jadi, gini, garis itu tuh nggak mungkin garis di bintang pada kenyataannya, harusnya kan garis doang. Ntar aku share screen catatan dulu deh. Nah, garis spektrum di bintang tuh harusnya garis doang gini nih. Nah, garis tipis gini, nah udah. Tapi kenyataannya nggak ada garis yang cuma setipis kayak gini. Pasti dia tuh garisnya tuh tebel, ada lebarnya gitu. Nah, jadi pasti di bintang dia ada sesuatu yang menyebabkan garisnya ini melebar, bukan garis cuma tipis gini, tapi melebar gini. Nah, apa aja penyebabnya? Penyebabnya ada banyak. Coba kita lihat ya. Nah, hmm, hmm, oke, yang pertama nih pelebaran alamiah. Pelebaran alamiah nih itu karena tingkat energi itu nggak pasti gitu loh. Kalau kalian pernah dengar prinsip ketidakpastian Heisenberg, itu kan bilang kalau delta X, delta P itu nilainya itu eh, pokoknya intinya ketidakpastian Heisenberg bilang kita nggak bisa mengukur energi dengan pasti gitu intinya. Jadi energi bintang itu pun energi sorry ya itu sebenarnya tuh nggak pasti banget, tidak tajam gitu. Jadi nanti garis yang dihasilkan juga nggak fix di satu panjang ruang tertentu, pasti melebar sedikit gitu ya. Itu penyebab pertama. Penyebab kedua karena pelebaran Doppler. Jadi tadi kan garis-garis tadi kan karena ada foton yang diserap atau dipancarkan sama atom kan ya, contoh dari atom hidrogen tadi. Nah, kebanyakan di bintang atom itu nggak diem tapi gerak. Nah, kalau atomnya gerak, otomatis nanti garisnya akan mengalami entah blue shift atau red shift. Jadi nanti garisnya melebar, gitu ya.
Nah, yang berikutnya ini tumbukan. Jadi kalau atom itu lagi tumbukan, tingkat energi itu terganggu. Jadi misalkan tingkat energi itu harusnya kayak gini nih, dari kulit pertama ke kulit kedua transisinya kayak gini. Tapi karena dia tumbukan, tingkat energi kedua itu jadi naik sedikit. Nah, jadi nanti garisnya tuh bakal bergeser sedikit. Nah, nanti melebar nih. Gitu. Nah, bisa juga karena ada medan magnet. Jadi kalau ada medan magnet, tingkat energinya si kulitnya tadi tuh, posisinya tuh bisa bergeser-geser. Contoh aslinya tuh kulit kedua tuh ada di sini misalkan, tapi dia bisa bercabang jadi tiga, kayak gini. Ya nanti akan ada tiga garis yang berdekatan, yang bakal kelihatan kayak satu garis yang melebar, gitu. Gitu ya. Itu pelebaran spektrum. Buat pelebaran spektrum ada yang mau nanya dulu? Oke, ini di sini ada bintang-bintang spektrum khusus nih berikutnya nih. Tapi ini maaf guys, tadi agak nge-lag. Ini ada bintang-bintang spektrum khusus. Ini aku skip aja, aku mau jelasin yang basic-nya aja nih. Basic ini unik. Jadi basic ini adalah bintang yang selubungnya tebal banget. Inti bintangnya itu sebenarnya itu kecil dalam, nah tapi selubungnya tebal. Selubung itu atmosfernya ya. Nah, kita tahu tadi kalau cahaya dari selubung bintang itu bakal ngasih garis emisi. Spektrumnya itu kayak gini. Ada garis emisi dari selubungnya, ada garis absorpsi dari inti bintangnya. Tapi masalahnya di sini, selubung bintangnya ini tuh bergerak. Selubung bintangnya mengembang. Jadi di PASIC ini itu bintang selubung tebal yang mengembang selubung. Akibatnya apa? Akibatnya karena dia mengembang, misalkan pengamatnya di kanan ya. Bagian A ini bakal terlihat mendekati pengamat. Gitu ya. Bagian A bakal terlihat mendekati pengamat, bagian B bakal terlihat diam. Nah, di spektrum ini nih, yang menghasilkan garis emisi itu adalah ketika kita melihat bagian B dari bintangnya. Kalau kita ngeliatnya ke bagian A, nanti kita akan lihat garis absorpsi. Karena bagian A ini tuh cahaya dari dalam bintang terserap sama selubung yang di sini, gitu loh. Bagian B itu murni cahaya dari selubungnya, yang bentuknya garis emisi. Ini tuh, BTW, ini tuh bentuk spektrum dua dimensi ya. Jadi spektrum tuh bisa digambarin gini juga nih. Ini aku lupa sampein. Jadi kalau garis garis absorpsi, itu nanti tuh kalau di plot, ini tuh sumbu Y-nya tuh flux ya. Sumbu Y flux, sumbu X-nya panjang gelombang. Garis emisi itu bakal kayak fluxnya naik gitu ya. Sedangkan gas absorpsi itu bakal kayak fluxnya turun gitu. Lanjut lagi. Nah, tadi bagian A ini terlihat mendekati pengamat karena dia tuh bintangnya mengembang. Jadi bagian A kayak seakan-akan mendekati pengamat. Otomatis tadi kan bagian A menghasilkan garis absorpsi ya. Jadi garis absorpsinya bakal mengalami blue shift. Jadi bergeser dari yang tadi tempat putus ini. Sekarang jadi yang merah ini. Sedangkan garis emisinya diam. Jadi nanti dia bakal bergeser. Ketika ditotalin, nanti jadinya kayak begini. Jadi ada garis absorpsi tepat sebelum garis emisinya. Gitu. Gitu. Itu tentang bintang Pesikni. Ini unik bintang Pesikni nih ya. Oke, itu aja sih. Ada yang mau tanya dulu dari kalian? Semoga kita latihan-latihan soal yang ada di sini aja. Oke ya. Hmm, hmm, hmm.
Mana yang bagus ya? Ini boleh nih 37 nih. Nah, di sini ada tabel isi magnitudo mutlak, semu, dan tipe spektrum serta kelas luminositas beberapa bintang. Coba tentuin bintang yang paling terang yang mana. Coba yang A dulu deh, bintang paling terang yang mana kira-kira? Atau kalian kerjain dulu deh, coba deh nanti jawabannya kasih tahu ke aku ya. Aku kasih waktu 3 menitan deh. 3 sampai 4 menit. Oke, gimana? Ada yang mau coba jawab? Yang A dulu gimana? Yang paling terang. Kita bahas bareng-bareng aja deh ya. Paling terang. Paling terang ini tuh berarti magnitudo mutlaknya paling kecil ya. Gitu.
Karena seberapa terang bintang itu aslinya kan tunjukkan oleh magnitudo mutlak. Jadi kita pilih yang magnitudo mutlaknya paling kecil. Jadi yang A ini jawabannya yang 1, yang ini. Gitu. Yang B, bintang yang tidak terlihat oleh mata telanjang. Ini ntar aku ini dulu deh. Screenshot dulu deh, biar bisa kita coret-coret. Oke, ini ya. Oke, ini tadi yang jawabannya yang bintang 1, yang 2. C, bintang yang mirip dengan matahari. Mirip ini tuh bisa dicirikan dengan kelas spektrumnya sebenarnya. Yang kelas spektrum dan luminositasnya paling mirip. Matahari itu tuh G5, 5. Kelas spektrumnya G5, luminositasnya 5. Yang paling mirip itu adalah yang ini. Ini yang paling mirip ya. Jadi yang 4. Temperatur permukaan paling tinggi. Temperatur itu tunjukkan dengan kelas spektrum. Ingat ya, ada O, B, A, F, G, KM. Makin ke kanan makin dingin. Berarti kita pilih yang dekat-dekat sama O. O nggak ada, pasti yang B berarti ya. Nah ini nih, antara B7 sama B3, paling panas yang B3. Jadi jawabannya yang 8. Kalau yang paling rendah, kita pilih yang M. Di sini ada M, nah ini M8 sama M3. M8 sama M3, yang lebih dingin M8. Jadi ini jawabannya bintang 2. Paling jauh, jauh dekatnya itu bisa dilihat dari modulus jarak. Yang rumusnya M besar, M kecil min M besar, sama dengan min 5, tambah 5 log D. Semakin besar M min M besarnya, dan nanti D-nya akan semakin besar. Semakin kecil M min M-nya, D-nya semakin kecil. Jadi buat yang paling jauh, kita pilih yang M min M-nya paling besar. Mana ya? Kayaknya jawabannya yang 9 ya. Ini kalau dikurangin ini dapat sekitar 6,4. Jadi kayaknya 9. Yang paling dekat tuh kebalikannya, yang selisihnya paling kecil. Selisihnya paling kecil tuh yang ini selisihnya 0 nih. Oh, ini bintang nomor 2 selisihnya negatif. Jadi pasti bintang nomor 2. Nah, berikutnya bintang dengan radius paling besar. Radius paling besar. Kita lihat yang terakhir dulu deh, yang I. Dari utama luminositas tertinggi. Dari utama itu yang 5. Luminositas tertinggi. Kita pilih aja yang magnitudo mutlaknya paling tinggi dari bintang-bintang dari utama ini. Nanti dapat jawabannya yang ini, 8. Jadi jawabannya 8. Ini nomor I, sorry. Nah, yang ini nih radius terbesar. Bentar ya. Ini agak susah nih ngeceknya nih radius terbesar nih ya. Ini kayaknya harus dihitung manual deh. Dari tipe spektrum ini kita bisa ngira-ngira temperaturnya berapa. Dari sini kita bisa ngira-ngira luminositasnya berapa. Nanti dari situ, dari 2 itu kita bisa ngira-ngira temperaturnya berapa. Tapi panjang caranya ya. Jadi kayaknya kita skip aja lah. Jadi itu jawabannya. Oke, untuk jawaban ini ada yang mau ditanya dulu? Silahkan kalau ada. Oke semua ya. Oke, kalau gitu materi cukup sampai sini dulu. Nanti pembahasan kuis, nanti aku bakal digantiin ya sama Kak Rio, karena aku sebenarnya lagi kurang enak badan, jadi nanti bakal digantiin. Gitu.